Hai Andika, guys di sini. Jadi ketika mendengar nama ThinkPad yang ada di otak kita itu pasti laptopnya awet, durable, kuat, tangguh, tahan lama, keyboardnya nyaman dan mahal. Tapi gimana kalau misalkan ada ThinkPad dengan harga adiapet 7 jutaan aja. Dan perkenalkan ini adalah ThinkPad E14. Aduh, lorotan. Kayak linggir itu. Buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu ThinkPad, jadi ThinkPad itu adalah laptop yang ada di kelas high-end atau kelas premiumnya Lenovo di segmentasi untuk productivity. Nah, ThinkPad ini masih dibagi lagi serinya. Dari yang tertinggi ada seri X, seri T, L, dan juga E. Seri E adalah seri murahnya Lenovo ThinkPad. Tapi semurah-murahnya ThinkPad pasti lebih mahal dan lebih bagus daripada adiapet. Cuman yang satu ini nih agak aneh karena dia ThinkPad harganya adiapet. Jadi yang ada di sebelah saya ini namanya adalah Lenovo ThinkPad E14. Karena ada huruf E dari E14 berarti ini adalah ThinkPad paling rendah atau paling murah. Dan dia ada 2 SKU dari storage. Jadi storage-nya itu ada yang 1 TB harganya itu sekitar 7,5 juta dan yang SSD harganya sekitar 8,3 juta. Tapi harganya ini biasanya bakalan berubah karena tergantung kegoipannya juga. Harga SRP itu sekarang udah nggak berlaku lagi. Dan untuk sebuah ThinkPad dengan harga 7 jutaan itu murah banget. Karena ThinkPad itu terkenal laptop yang itu tadi rugged, awet, laptop durable. Kalau biasanya umur laptop itu 3-5 tahun, ThinkPad itu bisa sampai 10 tahun. Makanya kalau kalian lihat di marketplace dan kalian filter aja laptop bekas, pasti banyak yang jual ThinkPad. Kenapa? Karena kalau misalkan jual bekas itu kan pasti ada garansi sekitar 2 minggu atau 1 bulan, garansi toko gitu. Nah, kalau di ThinkPad penjualnya itu nggak pusing garansi karena dia jarang banget rusak. Terus kalau kalian punya ThinkPad yang jadul dan kalian bandingkan dengan ThinkPad E14 yang kita bahas ini, yang lebih baru, desainnya akan mirip. Karena ThinkPad dari dulu ya seperti ini, warnanya hitam matte, logonya di pojok dengan titik huruf I-nya ini bisa nyala. Sama sekali nggak mencitrakan kalau ini adalah sebuah laptop high-end premium atau kelas mahalnya Lenovo. Kalau kalian tanya kenapa si ThinkPad ini dari dulu desainnya seperti ini, paling yang berubah cuma frame-nya yang lebih tipis, dimensinya lebih tipis, bobotnya lebih ringan. Karena itu tadi, dia diciptakan agar rugged, awet, dan juga tahan lama. Laptop sekarang itu kan cantik-cantik ya, dia finishingnya glossy, dari segi tampilan itu bagus banget, modern, futuristik. Cuman itu akan berumur mungkin sekitar 2-3 tahun aja. Setelah itu akan botol di mana-mana kalau misalkan penggunanya barbar banget, terus catnya juga gampang pudar dan terlihat banyak banget bekas pemakaian. Tapi kalau ThinkPad dengan warna hitamnya yang matte ini perawatannya lebih mudah. Kalau misalkan kotor ya tinggal lap aja, beres. Cuman memang dari dulu itu ThinkPad paling ngeselin untuk user seperti saya yang tangannya cepet banget berkeringat. Karena kalau misalkan apalagi di touchpad ya, di touchpad itu kalau misalkan kita gunakan udah lumayan lama dan lupa ngelap, itu bakalan bekas fingerprint. Dan kalau kalian lihat ThinkPad yang bekas-bekas, pasti di area touchpadnya itu ada perubahan warna, pudar gitu karena saking sering dipakainya. Tapi sekali lagi buat yang tahu laptop pasti tahu kalau ThinkPad itu adalah laptop yang durable. Dan di seri E14 ini walaupun framenya lebih tipis, sekarang lebih ringan dan lebih tipis juga dimensinya, tapi dia tetap memiliki standar militer 810G. Dan kalau ThinkPad untuk SSD 810G ini sebenarnya nggak digembor-gemborkan di websitenya dan orang pasti percaya. Karena itu tadi ya, nama ThinkPad itu udah terekam di otak kita kalau dia adalah laptop yang durable banget. Jadi orang udah percaya banget kalau sama ThinkPad. Untuk bahan material yang digunakan juga udah full aluminium, kecuali bagian bawahnya yang masih pakai plastik. Dan tadi saya ada bilang kalau ini adalah ThinkPad termurah saat ini. Untuk ThinkPad baru ya, kalau ThinkPad second saya lihat tadi ada yang jual 2-3 jutaan. Untuk baru ini yang paling murah. Kalau kalian gak percaya kalian bisa langsung cek di marketplace. Tapi namanya kata termurah itu sebagai customer kita harus penasaran. Kira-kira kenapa kok dia termurah? Kenapa dia tidak seperti harga pada umumnya ThinkPad pada umumnya gitu. Jadi kita harus penasaran. Pasti ada sesuatu yang dipangkas biar murah. Dan ThinkPad E14 yang kita bahas ini yang dipangkas lumayan banyak banget biar harganya ditekan, biar harganya murah. Pertama kalau untuk prosesor dia nggak dipangkas ya, karena dia ada beberapa SKU mulai dari Intel Core i3 10 Gen sampai Intel Core i7 10 Gen. Dan yang kita bahas ini karena ada kata termurah tadi berarti adalah yang Intel Core i3 10110U, 2 core 4 thread dengan bus clock sampai 4,1 GHz. Dan yang dipangkas adalah memori RAM-nya. RAM-nya ini 4 GB DDR4 dengan speed 2666 MHz single channel.
tapi dia nggak onboard. Saya kirain dia bakalan onboard seperti ThinkBook yang kita review kemarin. Jadi 4 GB-nya onboard, masih ada satu slot kosong buat kita upgrade RAM. Tapi di ThinkPad ini enggak. Jadi RAM-nya itu 4 GB di slot, nggak ada yang onboard, tapi slotnya cuma satu. Jadi kalau misalkan kita mau upgrade, bisa dengan cara mengganti slot yang 4 GB tadi dengan kapasitas RAM yang lebih besar. Tapi walaupun kita upgrade jadi 16 GB, dia bakalan tetap menjadi single channel. Mungkin Lenovo membuatnya single channel biar konsumsi dayanya lebih hemat daripada dual channel. Enggak sih ya, itu alasan aja. Mungkin single channel biar ya itu tadi ya, biar harganya lebih murah. Cuman sekelas Lenovo, sebuah brand yang memang sudah bertahun-tahun di perlaptopan, menurut saya kalau pakai single channel sih ibaratnya kayak orang baru ngerakit PC gitu, kayak baru ngerakit laptop aja pakai konfigurasi single channel. Cuman khusus di E14 ini saya masih bisa memaklumi lah. Tapi kalau misalkan di gaming atau di prosesor yang seri H pakai single channel, itu pasti bakalan dibully satu Indonesia nanti Lenovo. Terus kalau untuk storage, dia ada dual option. Jadi ada slot M.2 NVMe dan ada port SATA. Yang kita bahas ini adalah yang versi SSD dengan kapasitas yang nggak terlalu ThinkPad karena cuma 256 GB dengan speed sekitar 2000 Mbps. ThinkPad itu seharusnya 512 GB dengan speed 3000 Mbps. Tapi sekali lagi ya, ingat, kalau ada kata termurah pasti ada sesuatu yang dipangkas. Terus untuk yang SKU Core i3 ini dia juga belum memiliki fingerprint. Tapi kalau untuk yang Core i5 dan juga Core 7 sudah ada fingerprint, yang fingerprintnya itu menjadi dengan power button, sama seperti ThinkBook yang kita bahas kemarin. Untuk IR kameranya juga nggak ada, jadi nggak ada sensor biometrik untuk login ke Windows Hello. Agak aneh sih ya untuk sebuah ThinkPad yang dia itu mengedepankan security-nya, tapi sama sekali nggak ada sensor biometrik di ThinkPad E14 ini. Jadi dipangkasnya agak lumayan juga. Tapi jangan kecewa dulu karena untuk security lain masih lengkap. Chip discrete TPM 2.0 dan firmware 2.0 untuk mengenkripsi storage masih ada. Terus di Lenovo Vantage-nya juga banyak banget bedanya dengan IdeaPad. Di ThinkPad ini fitur security-nya lebih banyak. Jadi kita bisa pilih mulai dari basic, intermediate, dan juga advance untuk mengamankan data di laptop kita. Dan yang dipangkas lagi biar murah adalah keyboard. Jadi keyboardnya ini belum memiliki LED backlit, nggak nyala gitu keyboardnya. Cuman kalau untuk masalah feel keyboardnya masih ThinkPad banget. Untuk menganalogikan gampangnya seperti ini. Saya nggak peduli kalau misalkan kalian bilang saya di endorse sama Lenovo, tapi keyboard ThinkPad ini menurut saya sampai saat ini adalah keyboard yang paling nyaman untuk di laptop. Udah sih, itu aja yang dipangkas di Lenovo ThinkPad E14. Lainnya untuk tetap bisa memberikan legacy kalau ini adalah ThinkPad masih ada. Contohnya adalah track point. Karena kalau track point ini dihilangkan, namanya bakalan bukan ThinkPad lagi. Karena track point itu udah jadi ciri khasnya ThinkPad sejak dulu. Buat kalian yang terbiasa pakai ThinkPad, kalau misalkan kalian kemana-mana terus nggak bawa mouse, nggak bakalan bingung. Karena track point-nya ini nyaman banget. Tinggal hover-hover aja dari track point-nya, terus di bagian atas touchpad-nya juga memiliki klik kiri dan kanannya. Jadi nggak perlu tangan dua untuk mengoperasikan track point ini. Terus untuk audionya dituning sama Harman Kardon. 7 jutaan audionya pakai Harman Kardon. Biasanya itu ada di laptop yang ultrabook yang 10 juta ke atas. Tapi ini 7 jutaan udah pakai Harman. Yang suaranya udahlah ya, kalau misalkan laptop udah ada tulisan audio by Harman kayak gitu, udah nggak usah kita tes karena suaranya pasti udah imersif. Untuk layar juga udah Full HD dengan panel IPS yang anti glare. Keuntungannya panel anti glare ini kalau ada refleks cahaya atau sinar matahari langsung, refleksnya nggak terlalu mengganggu. Tapi kualitas warna yang dihasilkan nggak se-pop up atau nggak segonjreng layar IPS yang glossy. Terus untuk wifi-nya nggak dipangkas. Wifi-nya udah Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5.1. Yang dipangkas adalah portnya. Jadi untuk portnya di sebelah kiri itu ada USB-C 3.1 Gen 1 yang juga menjadi power input, terus juga support power delivery. Dan ada USB 3.1 Type A 2 buah, terus ada HDMI dan audio jack combo. Dan di sebelah kanannya ada USB 2.0, input LAN, dan Kensington lock. Jadi yang dipangkas, ayo coba tebak apa yang dipangkas. Yang dipangkas adalah Intel Thunderbolt 3 dan juga nggak ada slot SD card. Lanjut, sekarang kita bahas cooling. Untuk coolingnya standarnya Intel Core i3 dengan single fan dan juga single heat pipe. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk performanya.
Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo ThinkPad E14. Kesimpulannya dengan harga 7 jutaan dan ini menjadi ThinkPad termurah, yaitu tadi ya, ada yang dipangkas. Yang dipangkas adalah fingerprint, kemudian IR kamera nggak ada, keyboard backlit nggak ada, RAM-nya single channel, storage-nya cuma 256 dengan speed 2000 Mbps. Cuman kalau kita lihat dari harganya yang mulai 7 jutaan, ya kalau buat orang yang memang penyuka ThinkPad, menurut saya akan skip ya, karena penyuka ThinkPad itu dia bakal langsung cari yang flagship, yang harga nggak jadi masalah, 15 atau 20 juta ke atas nggak masalah, karena tujuannya untuk investasi jangka panjang. Tapi buat kalian yang mungkin belum pernah nyobain ThinkPad dengan harga 7 jutaan, ini bisa menjadi ThinkPad pertama kalian karena harganya sangat terjangkau. Jadi istilahnya ThinkPad buat startup lah untuk memulai usaha. Kalau usahanya udah maju baru bisa beli ThinkPad yang seri X, seri tertingginya. Dan walaupun dipangkas tapi tetap feel ThinkPad-nya itu masih banyak kok. Contohnya seperti keyboardnya. Wah, kalau misalkan kalian udah nyobain keyboardnya ThinkPad, ya itu tadi ya, saya nggak peduli kalau misalkan kalian bilang saya itu di endorse Lenovo, tapi tetap menurut saya ThinkPad itu adalah keyboard yang paling enak. Menurut saya loh ya, kalian mau beda pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Tapi bener, kalau kalian udah nyobain keyboardnya ThinkPad, saya sampai ngomong berkali-kali ya, karena memang keyboardnya ThinkPad itu enak banget. Terus ada track point juga, terus juga ada military standard, audionya by Harman, dan kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi. Oh ya, saya hampir lupa ya, dan dengan harga 7 jutaan ini dia sudah mendapatkan Windows 10 Ori. Kalau untuk UHS-nya di seri ini belum ada, dan garansinya untuk ThinkPad ini 3 tahun. Jadi saking PD-nya Lenovo, dia berani memberikan garansi 3 tahun ya. Karena menurut saya 3 tahun gak bakalan rusak juga sih ya ThinkPad ini ya. Tuh kan, gak bakalan rusak, saya berani tuh. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.